Suaranya dari mana? Mic. Ini aja, bikin apa? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali, insyaallah ini pertama kali saya bersilaturahmi tausiah di Masjid Al-Ansar dengan tema beramal dengan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengapa membawa tema beramal dengan Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah? Pertama, karena memang itu orang itu harus beramal, harus melakukan amal soleh, beribadah. Kalau tidak beribadah, orang itu tidak beruntung. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa atau demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Manusia itu kebanyakan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman itu dibandingkan yang tidak beriman lebih banyak yang tidak beriman. Karenanya manusia itu rata-rata rugi. Ada yang tidak rugi, siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu sedikit dibandingkan orang kafir. Kemudian beriman saja tidak cukup. Kalau hanya beriman, hanya percaya aja, tidak beramal tidak cukup. Tetap mendapat kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Makanya di sini ada tambahan wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, beramal baik. Nah, beramal baik belum cukup lagi. Wa tawashaw bil haqqi, lalu saling berwasiat dengan kebenaran. Artinya dalam bahasa lain beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu wajib saudara, berwasiat dengan kebenaran. Karena kadang orang-orang itu soleh saja, tapi gak mau membawa orang lain menjadi soleh. Kadang orang itu orang tuanya ke masjid, anaknya dibiarkan tidak sholat. Itu bahaya itu. Anaknya gak ngerti ilmu agama dibiarkan. Itu udah cukup. Orang itu soleh gak cukup, tetapi juga watawashaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Kemudian orang ini kalau berwasiat kebenaran biasanya dimusuhi. Kalau orang itu soleh aja, soleh saja, gak dimusuhi. Tapi kalau orang itu berusaha melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, biasanya dimusuhi sama orang, dipersulit. Makanya di sini watawashaw bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini kunci hidup. Jadi siapapun
apakah seorang anak atau orang tua pertama beriman, lalu beramal soleh. Artinya yang dilakukan itu baik-baik. Setelah itu ajak keluarganya, saudara-saudara, anak-anaknya, masyarakat sekitar menjadi baik. Yang tidak baik agar baik, yang nakal agar menghentikan kenakalan. Kemudian karena ini pasti menghadapi tantangan, maka saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, beramal soleh itu artinya bagaimana? Beramal soleh itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu ada tuntunannya, ada ajarannya. Apa tuntunannya? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang namanya kita ini kan orang awam. Orang awam ini, saya kalau dibandingkan ulama-ulama dulu ya awam. Cuma ya dibandingkan yang lebih awam, mungkin dipanggil kiai, dipanggil ustadz, macam-macam. Tapi kalau dibandingkan guru-guru ulama-ulama dulu ya awam sebenarnya. Nah, karena kita ini awam, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah kan tidak bisa. Gak ngerti. Al-Quran itu isinya apa gak ngerti. Kadang-kadang bacanya tidak pandai. Maka bagaimana? Dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kita ini wajib mengikuti para ulama. Makanya di sini diperlukan kita itu bermazhab. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dipahami sendiri. Kita memang harus ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi gak boleh dipahami sendiri. Harus bagaimana? Kita harus punya guru. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus punya guru. Gurunya punya guru. Ini yang disebut dengan bermazhab. Nah, umat Islam di Indonesia, sejak awal Islam itu disebarkan, ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kita ini pengikut Imam Syafi'i. Di dalam akidah, pengikut mazhabnya Imam Asy'ari. Dalam tasawuf, kita ini pengikut mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini namanya bermazhab. Nah, mengapa ada imam mazhab? Mengapa kita bermazhab? Mengapa tidak langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Yang mewajibkan kita punya guru itu Al-Quran dan Sunnah memang. Al-Quran memang menyuruh kita punya guru. Di mana misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu maksudnya para ulama yang mengamalkan. Bukan ahli wirid ya. Bukan orang tukang wirid, tapi ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau kamu tidak tahu. Artinya apa? Ketika kita mengamalkan amal soleh, kalau gak tahu hukumnya, kita oleh Allah tidak diperintahkan belajar otodidak isinya Al-Quran. Enggak. Karena ilmu agama gak bisa dipelajari secara otodidak. Jangankan hukum-hukumnya, baca Al-Quran, belajar otodidak itu gak bisa. Misalnya ada orang gak bisa baca Quran, pergi ke pasar, toko buku dekat-dekat sini, beli buku tajwid. Tidak talaki secara langsung pada ulama. Kira-kira bisa nggak baca Quran? Nggak bisa. Jadi ilmu agama ini cara bacanya harus bertalaki. Menerima secara langsung. Apalagi pemahamannya. Itu harus menerima secara langsung. Artinya dari para ulama nggak bisa belajar otodidak. Kalau belajar secara otodidak akhirnya ngawur saudara. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Lalu bikin hukum-hukum baru yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini apakah ada? Banyak sekarang ini. Terutama di Riau ini memang tempatnya. Umat Islam di Indonesia termasuk di Riau
dari dulu pengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Saya tadi malam ceramah di Siak, tadi pagi juga di Siak, di pusat kerajaan. Sampai di sana cerita Sultan Syarif Kasim itu katanya dulu punya pesawat. Saya tanya pesawatnya mana? Karena yang ada di sana kapalnya. Kapal laut itu ya. Ternyata pesawatnya ada di simpang 3 di pinggir jalan. Saya pikir itu kapal-kapalan. Nggak taunya pesawatnya Sultan Syarif Kasim. Nah, yang perlu saya tegaskan, ternyata kerajaan Siak, dan ini sama dengan kerajaan-kerajaan Islam Melayu yang lain. Termasuk Pagaruyung, kerajaan Deli Serdang, kerajaan Langkat, sampai Aceh, ternyata semuanya bermazhab Syafi'i. Di dalam ibadah bermazhab Syafi'i. Nah sekarang ini kira-kira sejak tahun 90-an di negeri kita, di mana-mana ini marak yang namanya pemahaman Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini kalau di Indonesia yang ramai itu di Sumatera. Kalau di Sumatera yang besar itu di mana? Di Riau, saudara. Lembaganya besar-besar di Riau. Karena mereka ini tidak punya guru, beramal Al-Quran dan Sunnah gak punya guru, akhirnya ngawur. Amalan kita ini disalah-salahkan. Ya kemana-mana banyak menerima curhatan dari orang-orang. Gimana? Saya safari di Bogor, kemudian di Bandung, juga di Riau, tadi malam di Siak. Ini gimana Kiai? Kita ini dari dulu kalau sholat ikut mazhab Imam Syafi'i. Terus mereka menyalahkan kunut. Kunut subuh disalahkan. Apalagi kita ini dari dulu habis sholat baca zikir suara keras. Imamnya keras, jamaah keras. Ini salah lagi katanya. Yang benar bagaimana? Zikir sendiri-sendiri. Nah terus mereka ini kalau ada zikir keras langsung pulang, pergi. Mengapa pergi? Katanya hajar. Melawan terhadap kemungkaran, kesalahan. Zikir keras katanya salah. Terus apa lagi? Ya mereka habis sholat kalau diajak bersalaman tersinggung. Gak mau. Kadang-kadang kita mengulurkan tangan ngajak salaman dipukul tangan kita. Kenapa? Katanya gak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jawaban kita, ajaran ulama kita yang dulu itu sebenarnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kok sesuai? Misalnya zikir. Kita ini ya umat Islam di Indonesia. Mengapa selesai sholat imamnya baca zikir nyaring? Jamaahnya ikut zikir suara nyaring. Mengapa? Dari dulu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat itu zikirnya nyaring. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis, riwayat Muslim, riwayat At-Tabrani, riwayat Al-Baihaqi, dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya maka berzikir dengan suara yang paling tinggi, paling nyaring. Gimana kira-kira kalau suara paling tinggi? Rasulullah SAW suaranya nyaring sekali, saudara. Saya kira imam-imam kita yang baca zikir habis sholat gak tinggi suaranya. Saya aja ceramah ini gak tinggi. Mengapa? Mengandalkan mikrofon. Rasulullah ini suaranya tinggi habis sholat. Enggak pelan. Karenanya kata Imam Syafi'i, imam itu dianjurkan baca zikir nyaring habis sholat. Mengapa? Untuk mengajari jamaah baca zikir. Karena masyarakat kita ini kalau imamnya zikirnya agak keras, gak tahu caranya zikir.
Kalau berdoa tak dipimpin, nggak tahu caranya berdoa, nggak hafal. Ini jamaah kita di mana-mana. Karenanya orang yang hafal doa di kampung-kampung jadi buya. Betul. Kalau ada tahlil, ada yasinan, pimpin dia. Padahal cuma hafal doa. Kalau jadi ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, harus hafal ayat, harus hafal hadis. Kan? Kalau cuma buya, ustadz-ustadz di kampung-kampung, yang penting hafal doa tahlil. Artinya hafal doa ini gak sembarang orang. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata orang salaf? Oh kalau begitu imamnya gak apa-apa nyari. Terus jamaahnya gak boleh. Jamaahnya harus pelan. Gak boleh suara keras. Kenapa gak boleh? Bid'ah katanya. Betul. Gak bid'ah. Mengapa tidak bid'ah? Zikir itu kalau nyaring tambah semangat saudara. Kita ini perlu semangat. Dan mengusir setan. Zikir itu kalau keras setan itu pergi. Dan para sahabat dulu, sahabatnya Rasulullah SAW, kalau baca zikir habis sholat suaranya keras. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, "Inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi SAW. Artinya apa? Rasulullah itu baca zikir keras, para sahabat juga mengikuti baca zikir keras. Keras semua. Itu di kitab-kitab hadis. Artinya apa? Apa yang diamalkan oleh masyarakat Nusantara secara turun-temurun dari generasi ke generasi dari dulu. Yang diamalkan oleh orang-orang tarekat. Itu sudah betul saudara. Jangan dibid'ahkan. Dan mereka ini orang Salafi Wahabi ya. Ini kasus di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di sebagian di Pekanbaru. Kalau imamnya zikir keras langsung pergi. Betul. Tapi kalau zikirnya pelan gak pergi. Ini salah lagi. Mengapa salah lagi? Karena kata para ulama, makmum ini pergi meninggalkan tempat sholat itu menunggu imam berdiri. Kalau imam selesai baru selesai. Jangan pergi duluan, imamnya ditinggal. Gak adab namanya itu. Mengapa begitu? Para sahabat dulu begitu. Di dalam Sahih Bukhari ada babun tiwarin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan jamaah itu menunggu berdirinya imam. Kalau imam berdiri di tempat sholat baru mereka berdiri. Jangan ditinggal duluan imamnya. Kacau kalau itu. Ini Wahabi. Mereka ini merasa benar padahal salah itu. Kadang-kadang kalau ada di belakang pergi duluan gak apa-apa. Kadang-kadang yang kasus mereka kalau sholat mengutamakan shaf awal. Tapi turun duluan. Kalau di depan jangan turun duluan. Mengganggu yang belakang itu. Yang belakang gak mau turun akhirnya turun juga karena terganggu. Mengapa begitu? Ya karena memang tata caranya begitu. Yang turun duluan itu biasanya jamaah perempuan pada masa Rasulullah SAW. Jadi kata sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Innan nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqumna minal masjid." Jadi perempuan ini berdiri duluan. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman thabata minar rijal masyaallah. Rasulullah bertahan bersama laki-laki. Bertahan. Perempuan keluar duluan. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah berdiri dari tempat imam itu selesai zikir, maka jamaah laki-laki baru berdiri.
Ini dalam hadis. Ini kelompok-kelompok yang suka turun duluan, Salafi Wahabi, ngakunya sesuai sunnah. Gak sesuai. Mengapa gak sesuai? Gak punya guru. Kalaupun punya ustadz, ustadznya suka menyalahkan orang. Padahal dia yang salah. Ini cara meninggalkan masjid. Memang menunggu imam. Imamnya menghadap kiblat. Begitu menoleh, jamaahnya gak ada. Untungnya imamnya menghadap kiblat. Hanya tadi di sini imamnya menghadap kiblat. Biasanya di tempat lain imam tuh menghadap ke kanan. Enak menghadap kiblat di sini. Karena pasti ditinggal itu oleh jamaahnya. Kecuali sedikit. Biar gak tahu itu. Kemudian yang disalahkan lagi kalau bersalaman habis sholat. Mengapa disalahkan? Katanya bid'ah. Ini orang salafi. Kalau diajak salaman ditepis tangan, dipukul. Ini gak betul. Yang betul memang bersalaman tuh gak apa-apa. Mengapa? Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan. Selesai sholat, para sahabat itu bersalaman dengan Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Abu Juhaifah berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu terik panas matahari ke daerah Batha di Mekah. Para sahabat kumpul di situ musim haji. Fatawadda'a, lalu Nabi SAW berwudu. Setelah berwudu, tsumma shalla dzuhra rak'atain wal 'ashra rak'atain. Lalu Nabi sholat zuhur asar di jamak qashar, 2 rakaat. Mengapa? Karena beliau musafir. Wa baina yadayhi anazatun, di depan beliau ada tongkat berdiri, pembatas agar orang nggak lewat situ. Lalu apa? Selesai sholat, waqama nasun, orang-orang berdiri. Jadi selesai begitu Nabi berdiri, orang-orang berdiri. Terus setelah Nabi berdiri, orang-orang berdiri. Lalu bagaimana setelah berdiri? Faja'alu ya'khuduna biyadayhi. Lalu mereka mulai mengambil kedua tangannya. Para sahabat ini mengambil tangan Rasulullah SAW. Artinya apa? Mengambil tangan itu artinya apa, saudara? Artinya bersalaman. Dan Rasulullah mau disalami. Enggak menepis Rasulullah itu. Enggak menolak, apalagi memukul. Mau. Artinya apa? Salaman habis sholat itu gak bid'ah. Dan itu keakraban saudara habis sholat. Kita ini kalau ada hati gak enak karena salah paham, begitu bersalaman kan enak kan. Minta maaf ya, minta maaf. Selesai persoalan. Itu pentingnya bersalaman itu. Akhirnya apa? Wa yamsahuna biha wujuhahum. Para sahabat mengusapkan tangan Nabi SAW pada wajah mereka. Mengapa diusapkan? Dicium tangannya. Tangannya dicium. Karena yang disalami orang mulia. Lalu qala Abu Juhaifah berkata, fa akhadtu biyadihi. Lalu aku mengambil tangan Nabi SAW. Tangannya aku ambil. Wa wada'tuha ala wajhi. Aku letakkan pada wajahku. Ternyata bagaimana? Fa idza hiya abradu minats salji. Ternyata tangan Nabi SAW lebih sejuk daripada salju. Artinya lebih dingin. Padahal waktu itu musim panas. Rasulullah SAW ini memang benar-benar rahmatan lil alamin. Ketika suasana panas, beliau mengalirkan energi dingin. Karena dulu gak ada AC, saudara. Kalau saudara ke Mekah sudah enak ada AC-nya. Tapi di hotel. Kalau di Masjidil Haram kan gak ada AC-nya itu. Malah panas di atas. Dulu gak ada AC. Lalu bagaimana? Kata Abu Juhaifah. Wa atyabu raihatan minal miski. Dan ternyata tangan beliau lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Nah, makanya
orang itu kalau ke masjid ya, kalau ke masjid itu dianjurkan, karena di dalam Al-Quran itu ya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu setiap mau sholat. Orang mau sholat itu dianjurkan bajunya paling bagus. Kalau punya cincin dipakai, perempuan kalau punya cincin, punya kalung, punya apa, dianjurkan memang kalau sholat. Mengapa? Karena perhiasan. Yang nggak punya bisa beli cincin, ya, tapi jangan beli punya saya. Memang dianjurkan. Dan di rumah juga begitu. Di rumah itu kan ada tempat sholat kan, untuk sholat tahajud atau apa. Tempat sholat itu dianjurkan lebih bagus daripada tempat yang lain. Kadang-kadang orang itu kursinya bagus, dipannya bagus, begitu tempat sholatnya nggak bagus. Ini salah ini. Sholat itu harus istimewa memang. Makanya orang perempuan itu kalau punya perhiasan, mau sholat sunnah dipakai. Mengapa dipakai? Di dalam Al-Quran, ambillah perhiasan kamu. Walaupun itu maksudnya perhiasan pakaian penutup aurat, tapi oleh para ulama juga dilarikan pada perhiasan yang lain. Dan ibu yang belum punya kalung minta sama suaminya. Katanya sunnah pakai kalung kalau sholat. Saya gak punya kalung, belikanlah. Ini namanya beramal sesuai Al-Quran. Susah suaminya itu. Wah, besok malam gak usah ikut lagi lah kajian. Ini bikin pusing suami. Jadi memang dianjurkan. Ya yang punya parfum, kalau untuk laki-laki pakai parfum. Mengapa? Agar kawannya bersalaman, setelah selesai salaman tangannya harum. Itu pakai parfum. Walaupun gak dicium ya. Ya kalau gak pakai parfum paling enggak kalau habis kerja dicuci dululah tangannya. Khawatir nyentuh solar atau apa ke masjid nanti kebawa ke tangannya. Akhirnya kawannya gak mau salaman lagi. Nah, ini artinya apa saudara? Hal-hal yang seperti ini perlu tahu kita. Orang itu kalau beribadah memang dianjurkan busana yang bagus. Ya memang ada hadis ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah gak melihat wajah kamu. Allah gak melihat pakaian kamu. Itu bagi orang yang gak punya baju. Bagi orang yang memang gak punya uang, beli baju baru jangan malu, pakai seadanya sholat di masjid. Tapi kalau bajunya yang bagus ada dipakai. Kadang-kadang baju yang baru jarang dipakai. Baru dipakai kalau dia ada undangan hajatan, pernikahan. Padahal walaupun nggak dipakai jelek juga akhirnya. Nah untuk sholat itu lebih-lebih mestinya. Kalau ulama dulu pada masa ulama salaf ini. Untuk sholat Jumat dan untuk sholat tahajud itu baju paling mahal. Berjamaah juga baju yang istimewa. Ulama-ulama dulu. Tapi yang mampu. Jadi memang dianjurkan. Ya kalau nggak ada lagi ya nggak apa-apalah berpakaian seadanya nggak apa-apa. Kalau nggak ada lagi. Dan jangan khawatir, biasanya kalau baju yang bagus-bagus sering dipakai beribadah, nanti sering punya baju bagus. Sering. Oleh Allah diganti, dikasih yang bagus-bagus. Ini untuk siapa saja ya, baik ibu-ibu yang sholat di rumah, jadi yang mukenanya sudah lama, belum diperbarui, minta sama lakinya yang baru. Masa saya menghadap pada Allah mukenanya gini-gini jelek-jelek, minta yang baru. Ini mau ganti baju kayaknya. Nah, ini artinya apa saudara? Ini namanya beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuma sesuai Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh para ulama. Kita ini wajib memang beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah. Cuma harus mengikuti para ulama yang dulu. Hati-hati dengan yang sekarang ini.
yang suka mempersalahkan atau menyalahkan amalan-amalan dulu. Mengapa? Yang baru-baru ini kadang nggak ngerti teorinya. Sebenarnya bagaimana? Nah ini saya kira yang perlu saya sampaikan. Tanya jawabnya sekarang apa habis Isya? Sekarang ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai Isya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang diperintahkan ke masjid itu laki-laki. Kalau perempuan memang tidak diperintahkan ke masjid. Tapi seandainya ke masjid gak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, La tamna'u ima Allah al-masajid. Orang-orang perempuan kalau mau ke masjid jangan dilarang. Gak apa-apa. Karena kalau di rumah suntuk. Yang dianjurkan memang aslinya laki-laki ke masjid. Gak apa-apa kalau perempuan. Tapi yang penting yang laki-laki ke masjid. Biasanya kalau laki-lakinya ke masjid semua, yang perempuan ikut ke masjid. Ini kalau perempuannya sepi, berarti laki-lakinya agak sepi juga. Betul. Di mana-mana biasanya begitu. Ada lagi? Ya. Khawarij itu bahasa Indonesianya kelompok separatis. Separatis ini artinya kelompok yang melakukan perlawanan kepada kepemimpinan yang sah. Dan Khawarij ini dianggap aliran sesat. Ciri-ciri ajarannya, pertama, mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Kedua, menghalalkan darah umat Islam di luar kelompoknya. Ini Khawarij. Sekarang ini apakah ada? Kata para ulama kita, Salafi Wahabi itu masuk golongan Khawarij. Khawarijnya di mana? Pertama, mereka mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Kedua, menghalalkan darah umat Islam di luar kelompoknya. Dan Salafi Wahabi lebih parah daripada Khawarij yang dulu. Parahnya mana? Kalau Khawarij yang dulu, orang dikafirkan sebab melakukan dosa besar. Padahal gak kafir. Itu udah sesat. Kalau Salafi Wahabi sekarang ini mensyirikkan, mengkafirkan, membid'ahkan umat Islam di luar golongannya yang melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau Khawarij modern malah yang sunnah yang dikafirkan. Yang dulu yang dikafirkan perbuatan dosa. Dosa besar. Lebih parah Khawarij sekarang. Jadi Salafi Wahabi ini menurut para ulama Ahlus Sunnah bagian dari golongan Khawarij. Dan orang Khawarij juga menganggap Salafi Wahabi bagian dari Khawarij. Di kitab-kitab seperti itu. Karena sama dengan Khawarij yang dulu. Kalau Khawarij yang dulu itu biasanya eksklusif. Sudah ada masjid, bikin masjid sendiri. Kalau dia masuk ke masjid, ingin menguasai. Khawarij yang dulu begitu, gak mau gabung dengan jamaah yang lain.
Kalau ke masjid ingin menguasai, kalau nggak menguasai bikin sendiri, nggak gabung dengan yang lain. Sama dengan khawarij masa lalu dan lebih parah. Ada lagi, ya. Kalau ada di jamaah kita ya kita ajarilah. Kalau jamaah yang awam-awam tuh biasanya karena salah menghadiri kajian. Yang didatangi memang ustadz-ustadz khawarij. Akhirnya ikut. Entah gimana caranya, mungkin diajak. Ayolah ke masjid. Jadi perlu diajak agar terbuka dan sadar hatinya. Kan sekarang ini kan sudah banyak sebenarnya. Orang-orang yang sudah keluar dari khawarij itu sudah banyak. Sebagian sudah ustadz-ustadz di Pekanbaru asalnya ikut khawarij sudah keluar. Sebagian masyarakat awam. Di mana-mana itu banyak. Ya mungkin tinggal nunggu waktu. Ya mungkin di masjid ini kan ada kajian terus di sini. Jadi mungkin kajian-kajian itu perlu tema-tema seperti sekarang ini agar masyarakat itu tahu. Ya cuma yang bersangkutan nggak mau datang biasanya. Ini masalah. Sebenarnya ceramah saya ini sudah apa namanya nggak ngefek sama yang hadir. Karena yang hadir ini memang ikut yang saya sampaikan. Malah yang nggak ikut nggak mau datang. Sebenarnya mereka yang tujuan utama ini. Malah pergi itu. Makanya saya ini kalau diundang di masjid-masjid mereka senang. Saya pernah ya tahun kemarin di Malang, Jawa Timur. Sama kawan-kawan itu dijadwal di masjidnya orang Wahabi. Saya marahi dia. Saya kok dijadwal di sana? Saya ini aswaja. Loh, oh mereka mau kiai katanya. Saya bingung, saya mau ceramah apa? Hanya begitu saya datang ke sana, karena mereka ini kan wataknya keras kan. Jadi bersalaman sama staf tuh biasa, gak hormat, gak apa. Akhirnya saya jadi imam, habis itu saya ajak zikir bersama. Saya sengaja baca zikir keras. Lalu baca doa, amin mereka ternyata. Dan ikut baca. Selesai itu saya ceramah. Saya ceramahi isinya maulid, tapi gak bilang maulid. Saya ceramah tentang keagungan Rasulullah SAW. Sesuai Al-Quran dan Sunnah. Saya panjang lebar bicara itu. Ternyata apa? Selesai ceramah, mereka semuanya cium tangan semua. Dan mereka bilang, Kiai, kapan ngaji lagi di sini? Jangan cuma sekali, Kiai sering-sering. Ya kayaknya selama ini ustadznya salah menyampaikan. Karena begitu kita sampaikan, mereka sadar. Asalkan mereka mau dengar. Yang susah kalau nggak mau dengar. Kalau ada kajian, pulang duluan. Repot begini nih. Menyalahkan lagi sama yang datang. Mestinya kan yang ikut kajian yang menyalahkan yang nggak ikut. Ini yang nggak ikut yang menyalahkan. Jadi nggak tahu informasi. Bang akhir zaman ini. Ya, ibu-ibu ada yang tanya? Ada. Karena ini sudah masuk waktu ya, kita off. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti kalau ngisi lagi, mudah-mudahan 2 kali lipat dari ini. Oh terakhir ini. Makmum yang tidak ikut kunut seperti yang lain, imamnya dan jamaah lain baca kunut. Dia berkunut. Itu namanya makmum yang buruk. Itu makmum yang jelek. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi.
Imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk didemo. Itu kan demo sama imam namanya. Itu melanggar sunnah namanya. Hatta guru-gurunya Wahabi bilang, Syekh Ibnu Taimiyah, kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau kamu bermakmum pada imam yang berkunut, yang lain baca kunut, kamu harus kunut. Kalau enggak, akan terjadi perpecahan. Itu enggak boleh. Kalau enggak suka tata cara imamnya, cari imam lain, jangan di situ. Karena biasanya jamaah sebelahnya, ketika tahu yang di sebelah enggak angkat tangan, dongkol hatinya. Bikin enggak khusyuk. Setan ini memang bikin dongkol sama hati. Kita saja kalau di Masjidil Haram karena imamnya agak kunut, kita agak angkat tangan, agak demo. Menyesuaikan diri dengan situasi. Mereka agak mau menyesuaikan diri. Dan dia agak tahu wajah sebenarnya. Kalau tahu dia akan angkat tangan baca kunut. Saya rasa itu ya, karena sudah masuk waktu kita off-kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semuanya istiqomah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.